Penuhi aku, urapi aku, jamah aku. Roh Kudus, hadirlah, lawat aku. Aku mau memulai tahun yang baru bersama Engkau. Aku mau tanggalkan manusia lamaku. Mulai hari ini aku mau jalan sama Engkau. Sekarang jamah aku. Nikmati hadiratnya. Ketika Tuhan memerintah dalam hidupmu, pelayananmu akan powerful sekali. Permainanmu, pemain musikmu, penyembahanmu akan membuat manifestasi Tuhan dan orang dijamah Tuhan. Diizinkan Tuhan mengontrol dan memerintah kita. Syaratnya engkau harus pikul salib, mati daging dan sangkal diri. Ini orang yang gak suka. Apalagi diam di dalam hadirat Tuhan itu gak suka orang. Orang itu datang kepada Tuhan seringkali ngomong, cerita ini, ngobrol, cerita curhat dan lain sebagainya, minta ini, minta di itu kok. Bener apa enggak? Di sini yang biasa duduk diam di dalam hadirat Tuhan, nggak ngapa-ngapain. Berapa banyak? Kadang kita berdoa pun kadang bahasa roh terus-terusan kan. Jarang kita meluangkan waktu sama Tuhan. Tuhan, kau mau apa sih dalam hidupku? Kau mati, kau ambil. Kau mau hidup, kau ambil. Sejak kejadian yang saya alami dengan istri saya, motivasi hidup kita dirubah Tuhan ya. Saya sama istri saya komitmen, kita mau umur panjang sampai 100 tahun. Nanti umur 95 tahun atau umur 90 tahun kita main di pantai kejar-kejaran ya. Karena kita sehat dan jadi berkat bagi banyak orang. Setelah saya mengalami kejadian-kejadian yang tadi itu, saya nggak punya pingin apa-apa loh sekarang. Hanya pingin nyenengin hati Tuhan. Tahu nggak? Ketika saya terbaring, terkapar, gak bisa ngapa-ngapain, semua yang saya kerjakan sia-sia, gak ada gunanya ini. Semua pelayanan saya kok, ini selesai nih pelayanan saya. Sampai saya bilang sama istri saya kok, saya deket sama maminya Ibu Eli yang di Surabaya. Saya mau serahin kamu ke mami ya, saya pikir saya udah mau meninggal. Dia nangis loh semalaman. Hani sorry ya, enggak, aku masih umur panjang, saya bilang. Saya baru ngerti dia cinta banget sama saya. Makanya suami-suami cintai istrimu. Nggak ada yang amin kan? Istri cintai suamimu. Anak-anak hormatin orang tuamu. Kalau engkau pengen diberkatin Tuhan. Jangan banyak komplain aja isinya. Kalau nggak ngomel aja, kekurangannya aja yang dilihat terus. Kamu ngelihat kekurangan nggak akan ada habis-habisnya. Wong kita ini dalam proses penyempurnaan menjadi serupa segambar dengan Kristus kok. Kebanyakan kita kan lebih senang ngelihat kekurangan orang lain kan. Kita jarang melihat kekurangan diri kita sendiri. Ngomong sama Tuhan, selidikin hatiku dan batinku. Kalau dapatin kejahatan, cek nih, cabut sampai ke akar-akarnya. Jangan selalu ngelihat kekurangan orang lain. Jangan selalu ngelihat kelemahan pasangan hidupmu. Dia nggak sempurna, udah tahu nggak sempurna, ngapain kamu menikah? Terima dong kelemahan dan kekurangannya. Cintai dong kelemahan dan kekurangannya. Hidupmu akan bahagia. Tahu, pernikahan yang bahagia adalah ketika kita ini mau menerima kelemahan dan kekurangan pasangan kita, tanpa menuntut, tanpa komplain. Tapi para ibu-ibu kan suka komplain kan. Aku udah nikah sama kamu bertahun-tahun gak berubah, aku capek. Sampai kapan kamu ngomong seperti itu? Justru terima. Justru karena dia punya kelemahan, makanya nikah sama ibu-ibu yang punya kelebihan. Katakan amin. Harusnya seperti itu. Makanya pernikahanmu akan bahagia. Tapi kalau kamu nuntut terus, coba bayangin kalau Tuhan tuntut kita, bapak belur nggak kita? Jadi bubur kita. Tuhan baik dong. Ingatkan tentang perumpamaan, ada yang punya utang banyak sekali diampuni, ternyata ada yang berutang sama dia digebukin. Jangan kita seperti itu. Kalau engkau ingin menikmatin sesuatu yang ilahi di tahun 2024 dimulai hari ini, semua kejahatan, semua kebusukan yang tersimpan di dalam hati kita, kita mau tanggalkan dan kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau kenakan manusia baru yang diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Diberkati apa enggak ini? Katakan saya diberkati. Kita lanjutkan lagi. Agak panjang sedikit tak apa-apa. Mumpung Pak Bambang keluar negeri. Di ayat yang kedua, 3, 24, supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu. Pikiran kita ini, kalau kita nggak taklukkan kepada Kristus, mengembara kemana-mana. Manusia itu ada 3 bagian. Roh jadi tempat tinggalnya Tuhan, di mana kita sudah dilahirkan kembali.
Ngerti nggak sampai sini? Itu jadi tempat tinggalnya Tuhan, yang menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Itu kudus, suci, tak bercacat celah, itu manusia roh kita. Tapi setelah kita lahir baru, kan pikiran kita belum diperbarui. Kemarin aku baru makan bakmi, masih ingat-ingat makan bakmi kan? Itu diperbaharuinya ketika kita ini belajar firman seperti ini. Kita bergaul dengan Tuhan, kita berendam dalam hadiratnya. Bapak Ibu, sebenarnya cara yang paling cepat untuk engkau pikul salib, sangkal diri, mati daging, kalau engkau berendam dalam hadirat Tuhan. Engkau bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Pelan-pelan dagingmu, keinginanmu, dan hawa nafsumu mati loh. Dan ketika engkau mati, engkau baru bisa memberi hidup sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Pikiranmu ketika engkau dengar firman mulai diperbaharui. Pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu diselaraskan dengan firman. Hari ini yang masih ngawur-ngawur, cek dirimu sendiri dan bertobat. Sebelum kita memasuki dan menutup tahun ini dengan hadirat Tuhan dan memulainya bersama Tuhan. Kalau enggak, hidupmu akan tetap sama dari tahun ke tahun. Coba koreksi diri. Hidupku ini berubah enggak dari tahun ke tahun? Tetap sama. Aku ini dibawa Tuhan ke level yang mana ini hari ini? Saya selesai sampai jam berapa nih? Jam 1, 2, 3. Udah lapar Pak. Kolose pasal yang ketiga, ini bentar lagi 3 ayat selesai. Bilang jangan dong. Sebentar lagi saya selesai. Bilang jangan dong. Aku pengen dengar firman. Kayaknya nggak demen ya. Sebentar lagi saya mau selesai ini. Makasih ya. Masih pengen dengar firman kayaknya. Kolose pasal yang ketiga ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita selaras dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita dipanggil bukan untuk lebih hebat dari orang lain, lebih jago main musik dibanding orang lain, lebih kaya dari orang lain, jor-joran mobilnya. Kamu pakai mobil apa? Aku pakai kuda jingkrak, aku pakai kuda tenggelam, aku pakai kuda delosor, dan lain sebagainya. Kita dipanggil gak seperti itu? Tahu gak? Kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dimulainya dengan engkau mati daging, mati terhadap dirimu sendiri, mati terhadap egomu, mati terhadap hawa nafsumu. Baru engkau akan melihat begitu powerfulnya Tuhan. Kalau Tuhan berjanji ya, sepanjang tahun 2024 Tuhan akan menyertai, Tuhan akan sertai. Tuh, lihat pertolongan Tuhan di tahun 2023, powerful kan? Kita sampai hari ini sehat kan? Yang lain udah lewat gara-gara pandemi kan? Artinya kan Tuhan belum selesai dengan hidupmu dan hidup saya. Kalau di tahun-tahun yang lalu Tuhan tolong, tahu di tahun depan Tuhan juga akan lakukan double porsi. Kalau di tahun yang lalu Tuhan berkati, di tahun yang depan Tuhan akan lakukan double porsi. Apalagi kalau ngomong berkat senengnya. Apalagi kalau engkau didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Saya kasih tahu rahasia spesial dari kerajaan Allah. Kasih Tuhan itu sama rata, sama semua orang. Orang berdosa, orang benar, dapat matahari yang sama, menghirup udara yang sama. Bekerja pasti diberkati, menabur pasti menuai. Tapi Tuhan seringkali memperlakukan seseorang itu berbeda karena memiliki hubungan kedalaman, kedekatan yang berbeda. Bapak Ibu lihat Daud itu, apa yang dikerjakan Daud, apa yang dilakukan Daud. Bukankah dia kelakuannya aneh sampai masa tuanya? Punya kelemahan yang parah loh Daud itu. Tapi ketika dia ditegur, dia dengar firman, ditegur Nabi Nathan, dia bertobat dan berubah. Hatinya lembut. Orang yang hatinya lembut tuh hatinya mau berubah. Bukan ngomongnya kelemar-kelemar. Iya, salam, puji Tuhan. Enggak seperti itu. Orang yang hatinya lembut itu loh, hatinya ketika dengar firman mau berubah.
mau berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Orang model kayak begini loh, orang-orang seperti inilah orang yang akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Bayangin, Daud bikin kesalahan yang sama parah kan, tapi di Kisah Para Rasul dipromosi Tuhan menjadi orang kesayangannya Tuhan. Kalau engkau didapatin hatimu nempel sama Tuhan, engkau mati terhadap dirimu sendiri, namanya yang pojok-pojok nih, sampai miring-miring ini. Engkau didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Tahu nggak? Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Jadi perlu khawatir nggak? Perlu cemas nggak? Perlu bingung nggak? Oh, Tuhan kita powerful loh, kurang apa gitu. Hanya kita ini kurang bersyukur. Kenapa sih orang itu gampang cemberut, gampang ngomel, itu kurang bersyukur. Dalam kondisi apapun tuh pasti harusnya itu ngucap syukur. Makanya hatimu harus bahagia. Nyanyi lagu ini lagi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, roh memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji selamanya. Enjoy ikut Tuhan. Kita mau jalanin 2024 bersama Tuhan. Kita akhirin tahun ini bersama Tuhan. Dimulai dengan pertobatan hari ini. Bilang thank you Tuhan. Aku percaya berkat-Mu dahsyat di tahun depan. Aku menjadi orang yang diurapi, jadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan dulu dong. Sebelum kita bakar-bakar, dengerin khotbah dulu ya. Nanti kita bakar apalah di rumah sendiri, bakar masing-masing. Tahu nggak apa yang terjadi dengan hidupmu ketika engkau memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan? Di Amsal 18 ayat yang keempat, perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mekar. Ini khotbahnya tentang perubahan sudah selesai. Mulai dengan pertobatan dalam hatimu hari. Jangan pakai manusia lama di 2023. Pakai manusia yang baru, dengan kelakuan baru dan sikap yang baru. Yang gampang marah, gampang emosi, masih simpen kepahitan, belajar ngampuni. Nggak ada yang kepahitan kan? Coba cek dulu mukanya ini. Kayaknya muka diberkati semuanya. Dengerin baik-baik. Kita mau berjalan dalam kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Dan dimulainya engkau harus, jangan mulai 2024 dengan sia-sia. Kumpul satu keluarga. Kalau nggak ada keluarga, doa sendiri di hadapan Tuhan, serahin. Sepanjang tahun 2024 aku mau berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Tahun depan engkau akan dikoneksi, engkau akan punya divine connection. Dikoneksi dengan orang-orang tertentu dan hidupmu tiba-tiba dibukakan jalan. Tuhan itu begitu berkuasa dan powerful dan luar biasa sekali. Tapi dengerin baik-baik ya. Tuhan memang sanggup kasih ciptakan uang 1 karung di kamar kita. Bahkan ciptakan berlian 1 ton pun di kamar kita bisa. Kasih emas 2 kilo pun juga bisa. Tapi Tuhan cara memberkatinya nggak seperti itu. Tuhan cara memberkatinya kita dikoneksi dengan orang-orang di sekitar hidup kita. Dan kita nggak pernah bisa pilih orang yang mana, seperti apa. Berapa banyak seringkali kita mengharapkan orang yang membantu dan menolong kita, nggak taunya malah nggak pernah nolong. Pernah kan ngalami kayak begitu? Ini yang khotbah pernah ngalami. Justru kadang yang kita nggak sangka, kita nggak nyana-nyana Tuhan kirim. Engkau butuh divine connection di tahun 2024. Engkau akan dikoneksi dengan orang-orang tertentu yang tiba-tiba orang itu dipakai Tuhan membuka jalan dalam hidupmu, mempromosi hidupmu.
Karena Tuhan caranya memberkati melalui orang sekitaran kita. Kita nggak bisa pilih orang yang mana. Kita nggak bisa tentukan orang itu siapa. Bagian kita adalah membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Engkau nggak bakalan bisa membangun hubungan yang baik dengan orang kalau kelakuanmu buruk, jelek, dan jahat. Kalau pikiranmu penuh curiga, bagaimana? Jangan-jangan maling ini, jangan-jangan mau copet saya. Padahal dia mau dikirim Tuhan jadi berkat loh. Kalau orang yang dikuasain pikirannya, apalagi pikiran trauma, pikiran buruk, bagaimana Tuhan mau berkati hidupmu? Hari ini, minta sesuatu yang ilahi. Di tahun depan kau akan dikoneksi, punya divine connection. Dipromosi nih orang-orang ini nih. Diberkati nih. Pelayananmu mungkin selama ini biasa-biasa, suatu hari Tuhan angkat. Dimulainya dengan engkau memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Amin. Masih mau dengar atau tutup? Breathe upon me. Saya mau ajarin sebentar sebelum selesai ya. Mulai dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Breathe upon me. Upon me. Dengerin baik-baik. Miliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar doa minta, bukan sekedar mohon, bukan sekedar nangis, merengek-rengek, jerat-jerit sama Tuhan. Tapi engkau harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Terutama yang pelayan-pelayan Tuhan ini. Doamu minimal 2 jam sehari. Kan dalam satu hari ada 24 jam. Kamu apain waktu itu? Kamu duduk pegang HP, scroll TikTok, scroll IG, scroll sering video. Kamu tanpa terasa kamu bisa habiskan berjam-jam. Coba dedikasikan waktumu sama Tuhan. Minimal 1 hari 2 jam. Jangan minta apa-apa sama Tuhan. Selama ini memang doa harus minta, tidak apa-apa. Tapi masuk lebih ke dalam lagi, ke dalam hati Tuhan. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sembah. To your name, Most High. Jesus, I
Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Mekiribikunumu santikini. Terus Tuhan. Inaralamaya siribini mianamu. Ini miana naralamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini miana lambu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus, semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo. Ikiri miana nanamo se. Ikiri bien nanamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananalamore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami.
menyingkapkan pribadimu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dancing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasihi ini, orang yang setia melayani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.